Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan pastinya salam sehat ya. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di Opini Bang Leo. Nah, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama teman-teman terkait dengan Jawa Tengah gitu ya, yang menjadi kandangnya kandangnya gemoy akhirnya gitu ya, yang menjadi kandangnya Pak Jokowi, di mana ada juga video terkait dengan Deddy Sitorus ya. Deddy Sitorus yang dipermalukan di acara anak-anak Abah dan para pembenci teman-teman. Di sana ada Deddy Sitorus dan PDIP kena roasting gitu ya, habis-habisan oleh anak Abah gitu ya. Waduh, ini sepertinya sok-sok mau jadi pahlawan gitu ya, kesiangan gitu. Tapi ya karena kalau saya lihat di sini, Deddy Sitorus ini yang ditugaskan PDIP untuk membangun komunikasi kepada orang-orang yang membenci Pak Jokowi, untuk mensolidkan gitu kan barisannya teman-teman gitu ya. Tapi ya ada isu yang sangat lagi menarik terkait dengan perseteruan antar elit di dalam tubuh PDIP teman-teman ya, antara kelompok Bambang Pacul gitu ya, dan juga kelompok Ibu Puan gitu ya. Wah, ini yang paling menarik teman-teman, dan kalian jangan pernah lewatkan pembahasan dari video-video yang saya akan bagikan ini ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini tanpa harus berlama-lama. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Orang yang paling banyak menindas rakyat Indonesia itu dia, mereka berdua. PDIP itu menikmati, tidak bisa tidak. Wow. Tidak bisa tidak. Sekarang pura-puranya atau beneran berantem, tapi didramatisir jadi pahlawan, terzolimi. Enggak, bos. Kasihan Saya sependapat dengan kata Heru Kurnia tadi, bahwa siapapun sekarang yang melawan Jokowi teman kita. Tapi khusus PDIP, catatan panjang. Catatan panjang. Kalau memang berani, mau ayo sama-sama. Tapi tetap catatan panjang. Kita memaafkan tapi tidak melupakan. Ya, dasar PDIP dasar sekali. Waktu revisi undang-undang KPU ngapain? Semua begitu banyak KPU, KPK. Begitu banyak ngapain? Dulu waktu masih oposisi, BBM naik, mewek, nangis. Sekarang paling depan pasang badan. Jadi ngapain gitu loh? Nah, teman-teman rakyat Indonesia, disiapin semua, jangan terkecoh. Jangan terkecoh sedikit pun juga, ya. Ini cuma masalah kesempatan, mereka berbeda jalan aja. Kalau masih satu, mereka saling menunggangi kok. Mereka saling menunggangi, tapi saudara, kita melupakan, tapi tidak memaafkan. Ya, atau begitu, saya tidak mau dua-duanya sebetulnya. Langsung main HP panjang sekali. Nah, saya suka dengan kalimat Mas Eros, 3R. Resah, rusuh, revolusi. Hai, saya minta teman-teman di sini mulai deh. Lupakan partai. Lupakan partai, bukan partai. Partai, lupakan partai. Mereka cuma sekarang beda kepentingan aja, Pak. Begitu kepentingan sama, mereka sama-sama ngerampok lagi. Ya. Poin second Bang Edi ya. Poinnya kita Mas Eros ngeri. barangkali mengorkestrai kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kasihan sekali Deddy Sitorus ya, hadir di diskusi anak-anak Abah, para pembenci, tapi kena semprot juga. Dipikirnya ya pahlawan kesiangan kali ya. Polri sudah masuk ke ranah yang seharusnya dia jaga. Tidak. Kita berharap Polri menegakkan hukum dan undang-undang. Baik, kalau mereka sudah melangkahi itu, lalu kita mau berharap sama siapa? Oke, jadi ketika PDI Perjuangan berkuasa, Polri tidak masuk dalam ranah politik, Anda bisa menjamin itu? Anda pernah dengar ininya nggak? Oke. Enggak, saya tanya Anda. Enggak, saya tanya kejujuran Anda dong Bang Deddy. Loh, saya tanya Anda pernah mendengar nggak berita seperti ini selama 9 tahun kami bersama pemerintahan Jokowi? Karena kan pada saat itu hubungan Enggak, saya PDI tanya Perjuangan dong. dengan Jokowi masih baik-baik Kamu kan aja. wartawan, pasti tahu dong. Ya. Banyak informasi yang mengatakan kedekatan PDI Perjuangan dengan Polri. Loh, kalau dekat ya pasti dekat. Ya.
pasti sangat dekat dengan Polri. Tajam Oke. juga Nggak wartawan mungkin nggak ini kan. sebagai partai dalam Jadi pemerintahan. pada saat PD Perjuangan dekat dengan Polri tidak ada intervensi Pada politik zaman ya? SBY pun kita dekat Oke. dengan Polri, Nana. Oke. Tanya Pak Ugroseno itu. Baik. Tidak pernah kita bermasalah dan kita tidak bermasalah dengan institusi. Ini masalah dengan kelakuan orang per orang, tapi bersifat komando menurut kami. Asik. Aduh, gara-gara kandang bantengnya tumbang di Jawa Tengah, panjang banget urusannya ya, dramanya nggak berkesudahan. Kalau di tempat yang menang aja, bangga menang, semua normal-normal aja. Tapi di Jawa Tengah karena kalah, semua mua disalahin ya. Warganya dibilang SDM rendah, kandang bansos, kandang parcok, woi banteng. Coba dipakai logikanya, kalian itu masih menang di beberapa kabupaten dan juga kota. Mau lu sendiri ataupun lu koalisi dengan partai yang lain gitu. Semua aja lu bilang gak netral. Dulu di Boyolali TNI yang lu bilang gak netral. Waktu ada simpatisan lu yang dipukul sama TNI itu. Gara-gara pakai knalpot brong. Udah tahu dilarang masih aja brang breng ya. Terus siapa yang menurut lu netral itu siapa? Hah? Semua lu bilang gak netral kalau lu kalah. Tapi di tempat yang menang lu diem-diem aja. Asik, betul. Mestinya ya Banteng ini introspeksi diri. Supaya apa? Supaya 2029 itu nggak makin nyungsep Banteng. Ya. Kesel Jangan banget sampai nih kayaknya. ya. Jangan sampai bilang kalau Tuhan itu nggak netral. Gara-gara langitnya biru, nggak merah. Nih, jangan sampai nih. Ya. Udahlah Banteng. Tuhan gak Introspeksi netral diri. ya kan. Ya. Salam. Gas LPG 3 kg nih, 3 kg. Wow. Bansos itu, ya, bansos. Iya juga ya, di Jakarta ya mereka bilang ya masyarakatnya cerdas, pintar, SDM-nya bagus, ya kan itu terus narasi-narasinya, aduh. Orang Jawa Tengah itu pada marah sekarang ini, termasuk saya lah ya, karena narasi yang berkembang, Jawa Tengah itu Andika kalah karena rakyatnya miskin. Makanya gampang sekali diperdaya oleh Jokowi, oleh Karena Mulyono. bansos. Sementara kalau Jakarta itu pinter. Gitu. Gimana, Bung Itu kebalikan Sylvester melihat? Mas Sahal. Karena saya juga kemarin turun ya di Jawa Tengah ya. Turun di Jawa Tengah di beberapa daerah lah, Boyolali, Solo dan sebagainya. Dan yang saya lihat masyarakat Jawa Tengah kali ini sangat pintar. Sangat pintar Karena kali mereka ini ya. nggak mau lagi ya kan mewarisi kayak kalau nggak salah itu Jawa Tengah salah satu provinsi yang termasuk termiskin ya. Iya. Betul. Itu yang ngomong kan Trimedia dulu kan pernah. Trimedia Iya, Panjaitan. maksudnya waktu itu kan konteksnya PDIP belum Nggak mau Ganjar. belum nyalonin Ganjar. Nggak mau Ganjar. Nggak mau Ganjar, ya kan? Terus Trimedia nyerang. Terus Jangan upah Jawa minimum provinsi juga Rendah, paling salah rendah satu yang kayaknya. terkecil lah di Indonesia. Tapi yang menjadi pertanyaan teman-teman ya, dengan kondisi Jawa Tengah yang seperti itu, yang merupakan kandang banteng, yang berkuasa di Jawa Tengah selama kurang lebih 15-20 tahun, itu kan PDIP. Masa dia nggak bisa membawa perubahan yang besar bagi Jawa Tengah gitu? Apakah sejak dulu mereka memanfaatkan hal itu yang mereka sebutkan sekarang? Apakah dulu mereka juga bagi-bagi bansos di sana sehingga bisa menguasai Jawa Tengah, teman-teman? Sehingga ya, sekarang lawan-lawannya sudah tahu cara main mereka di Jawa Tengah. Wow, apakah mungkin seperti itu, teman-teman? Terus banyak hal ya. Saya juga teman-teman itu kan pada yang di Jawa Tengah itu masalah kesehatan, masalah pendidikan yang menurut mereka nggak tersedia dengan baik. Fasilitasnya juga minim, ya kan. Belum lagi jalan-jalan di Jawa Tengah loh ini. Ini bukan di Papua atau NTT, ini Jawa Tengah yang di Jawa gitu loh. Jadi Saya orang Jepara, jadi saya ya, tahu kan Mas, benar kan Mas? Saya kalau dari Semarang ke Jepara itu jalanannya dari dulu begitu aja itu. Iya, Wow. jadi ini memang lah kalau netizen ini kan dia ini kan nggak tahu apa-apa, dia hanya asal ngomong gitu loh. Dia nggak melihat data gitu loh. Dia nggak survei, nggak pernah masuk, nggak pernah. Jadi gini Mas, Nggak tahu seperti kondisi orang sebenarnya Jakarta lah ya. yang lebih mengetahui Papua, dia lebih pintar ngomong Papua daripada kayak kami ini atau saya sering punya usaha di Papua, Ya, terus ya. teman-teman Papua gitu loh. Jadi nggak aneh, tapi kalau itu kan sebenarnya terbantahkan dengan sendirinya bahwa kali ini orang Jawa Tengah pintar, hebat, sangat smart gitu loh. Dan keunggulan
keunggulan apa namanya Taj Yassin sama Pak Lutfi ini karena mereka juga sudah bekerja lebih lama. Kita lihat Pak Lutfi sudah punya jaringan, apalagi Taj Yassin kan. Ya. Taj Yassin ini selain mantan wakil gubernurnya Pak Ganjar juga dia ini punya jaringan ini putranya Kiai Maimun Zubair. Yang pesantren Sarang itu sangat disegani ya, dihormati. Itu Harvardnya pesantren di Jawa Tengah. Iya, Bung. Jadi punya alumni yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Iya. Networknya kuat dan itu betul-betul Taj Yassin ini premium lah. Gus level premium. Ya, jadi gini, Mas. Jadi itu kan penting. Yang saya bilang tadi kenapa Jakarta beda ya, Mas Pram lebih unggul ya. Karena memang kalau di Jawa Tengah itu saya tahu persis, saya juga ikut turun ya kan, teman-teman benar-benar kerjanya sama seperti kayak Pilpres. Kita masuk ke kandang banteng, kandang merah itu, ya kan. Kita jadikan kandang gemoy kan. Kandang gemoy. Jadi benar-benar di Sulawesi Utara juga, di Banten, semua bekerja. Di DKI ini yang terus terang aja, memang kurang unggul karena kerjanya kurang maksimal. Kurang maksimal ya. Ya, begitulah teman-teman ya. Ya, ini kan Komisi 3 isinya politisi semua, pasti kan saling update, saling lapor gitu, ada nggak? Secara langsung dan detail belum sih. Nggak ada? Saya belum ada. Oke, dari teman-teman partai lain? Ya belum ada juga. Mengeluhkan gitu? Belum ada juga. Nggak ada juga ya? Ya itu mereka bahkan menganggap pemilu kada saat ini tidak ada ekses-ekses yang membuat Kamtipmas itu terancam ya. Jadi bagus-bagus saja landai semuanya. Jadi kalau ada masalah-masalah sengketa itu silakan ada salurannya. Ya kalau mau PSU atau mau ke MK nanti kalau sudah real count-nya diterbitkan silakan saja kita kawal. Jadi pengaduan-pengaduan yang spesifik itu tentang pelanggaran pemilu di Komisi 3 itu belum ada yang masuk, apalagi kalau kita lakukan RDP belum ada. Oke, karena ada beredar di media sosial bahwa yang diganggu bukan koalisi Indonesia Maju Plus nih, tapi partai yang di luar koalisi Indonesia Maju Plus. Ya. Makanya mungkin nggak ada. Kita berikan ruang kepada Mas Dede atau PDIP itu untuk apa yang menjadi masalahnya dikumpulkan, ya disiapkan bukti-buktinya, dilaporkan pada tempat yang semestinya ya, untuk dipermasalahkan di situ. Nah itu mungkin lebih real ya. Kalaupun ada mungkin nanti tersangkut polisian mungkin sebagai cawe-cawe di situ, ya diungkap saja di situ. Itu yang jadi problem sama kita kan. Pertarungan lama menyangkut Pilpres itu balik lagi sekarang ini. Setiap ada momen politik itu pasti itu muncul lagi. Orang puan, non puan. Kan gitu. Bambang Pacul kan dianggap orang puan. Ya, 100%. 100%, ya kan? Bahkan Utut juga orang puan. 100%. Nah, jadi ini pokoknya yang namanya orang-orang yang katakanlah dia ada di dalam kelompoknya puan, ini kan mau dikerdilkan. Ya kan? Oleh elit yang lain. Siapa? Ya bisa sekjen. Hasto maksudnya. Ya bisa. Siapa yang membuat isu Bambang Pacul ini main dua kaki? Siapa? Enggak tahu, kan tadi ada. Di media rame. Di media rame kan? Iya. Nah, siapa? Biasa kan yang ngomong-ngomong seperti itu kan sekjen atau elit-elit PDIP yang lain kan? Yang non puan lah. Gitu. Dan karena sebenarnya basis puan kuat di Jawa Tengah kan. Karena ini bukan hanya wajahnya Bang Pacul, tapi wajahnya Mbak Puan di Jawa Tengah. Iya. Dapilnya Mbak Puan, dapilnya Pak Utut, dapilnya Pak Bambang Pacul. Wow, ya juga ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada upaya-upaya mengkerdilkan ini gitu loh. Nah oleh karena itu kalau saya melihat bahwa isu-isu seperti itu nggak mempan karena Bambang Pacul ini kan udah cukup berakar di sana. Ini kan mainan-mainan elit nih. Yang ingin seolah-olah ditangkap oleh Ibu Mega, kemudian ini nggak benar nih. Tapi kan lagi-lagi di PDI itu hakim tertingginya Bu Mega. Dan dimainkanlah isu ini untuk mempengaruhi pandangan Bu Mega. Berarti tujuannya itu kan? Jadi sasaran dari campaign di media sosial ini
pembusukan tadi yang Ari bilang adalah telinganya Ibu Mega. Ya, artinya ingin disampaikan dikesankan kepada Ibu Mega, orang-orang ini tidak fokus, tidak solid membantu Andika. Padahal angka survei naik nih. Angka survei naik, ya kan? Nah, bisa karena mesin, bisa karena Pak Andika kerja macam-macam. Tapi faktornya ini bekerja semua. Iya. Nggak mungkin dua kaki lah kalau ada yang lari, ya kan? Itu kan udah pasti masyarakat juga goyang kan? Ini kan masyarakatnya solid juga kok. Survei solid kan? Jadi kalau saya melihat kembali lagi persoalan pertarungan antara kelompok yang ada di elit PDIP ini belum selesai. Bahkan mungkin tidak akan selesai selama Megawati menjadi ketua umum. Ya kan? Tidak akan selesai. Harus salah satu memimpin. Baru akan selesai. Akan selesai. Tapi kan yang memimpin ini siapa? Ini maksud abang kalau Megawati ketua umum ada ini pertarungan sekjen berarti ini. Apakah Hasto akan mengukir sejarah akan menjadi sekjen 3 kali atau ada orang lain yang akan menggantikan Hasto gitu? Kalau konteksnya kan kalau dari segi kita bicara komunikasi politik, Hasto ini kan udah gagal, ya, mengkomunikasikan politik kepada kelompok apakah kawan, terutama kepada lawan-lawan politik, selalu menyerang, ya kan? Padahal dalam politik ini kan ada soft approach, ada hard approach, kemudian di samping itu juga ada diplomasi kan. Nah, memang ya susah. Hasto ini kan nggak ngerti teori dialektika kan. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman ya yang menonton video ini. Pasti rame lah. Kalian pasti udah nggak tahan dari awal nonton sampai saat ini, nggak tahan pengen komentar. Oke, sekarang saatnya kolom komentar saya buka lebar-lebar ya. Ramekan kolom komentar, nanti akan saya baca-baca juga apa masukan dari kalian. Bolehlah berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Jangan lupa share video ini ke grup WhatsApp, grup Facebook, grup saudara, grup keluarga dan sebagainya, dan klik tombol subscribe. Saya Leonardo Sirait, bye bye.